Partai Nasdem menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari anggota DPR RI dan fraksi dari Partai Nasdem. Sementara DPP Partai Amanat Nasional menonaktifkan Surya Utama alias Uya Kuya dan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio sebagai anggota DPR RI dan dari fraksi PAN DPR RI. Partai Nasdem menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Nafa Urbach dan Ahmad Sahroni, anggota DPR RI dari fraksi Nasdem, resmi dinonaktifkan per 1 September 2025 besok. Keduanya mendapat sorotan tajam dari publik sepekan terakhir terkait penambahan tunjangan anggota DPR. Pernyataan penonaktifan tersebut disampaikan Sekjen Nasdem Hermawi Taslim pada Minggu siang. Ada pernyataan dari para wakil rakyat, khususnya anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem yang telah menyinggung dan mencederai perasaan rakyat. Dan hal tersebut merupakan penyimpangan terhadap perjuangan Partai Nasdem. 5. Bahwa atas pertimbangan hal-hal tersebut di atas, dengan ini DPP Partai Nasdem menyatakan terhitung sejak Senin 1 September 2025, DPP Partai Nasdem menonaktifkan Saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Sementara DPP Partai Amanat Nasional menonaktifkan Surya Utama alias Uya Kuya dan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio sebagai anggota DPR RI dari fraksi PAN terhitung sejak Senin besok. Eko dan Uya dinonaktifkan setelah ramainya aksi di wilayah Jakarta sejak Senin lalu. Keduanya dinilai telah memantik kemarahan masyarakat. DPP Partai Amanat Nasional memutuskan untuk menonaktifkan saudaraku Eko Hendro Purnomo dan saudaraku Surya Utama sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI terhitung sejak hari Senin 1 September 2025. 5. Partai Amanat Nasional menghimbau kepada masyarakat untuk bersikap tenang, sabar, dan mempercayakan secara penuh kepada pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan ini secara tepat, cepat, dan selalu berpihak kepada rakyat, serta untuk kemajuan bangsa Indonesia ke depan. Selain itu, PAN juga mengimbau masyarakat untuk tenang, sabar, dan mempercayakan secara penuh kepada pemerintah yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan ini secara tepat, cepat, dan selalu berpihak kepada rakyat serta untuk kemajuan bangsa Indonesia ke depan. Tim Liputan iNews melaporkan. Selanjutnya, Partai Golkar juga menonaktifkan kadernya Adis Kadir dari keanggotaan DPR RI terhitung 1 September 2025. Hal ini dilakukan sebagai upaya partai memperkuat disiplin dan etika bagi anggota DPR RI dari Partai Golkar. Di sisi lain, DPP Partai Golkar menegaskan upaya partai untuk memperkuat disiplin dan etika bagi anggota DPR RI dari Partai Golkar. Berdasarkan pertimbangan itu, Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar secara resmi menonaktifkan Saudara Adis Kadir sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar terhitung sejak Senin 1 September 2025. Setelah melaksanakan rekonsiliasi dengan partai politik, Presiden Prabowo Subianto di akhir pekan kemarin langsung memanggil seluruh jajaran menteri dan kepala lembaga di Kabinet Merah Putih. Pemanggilan dilakukan untuk sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka. Selamat ulang tahun, Mas. Sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih mendatangi Istana Negara. Mereka kompak mengenakan kemeja berwarna putih. Sidang kabinet ini telah dikomunikasikan Presiden Prabowo kepada jajarannya sejak Sabtu lalu. Pak, sini Pak, dikit Pak. Prestasi di sektor pendidikan dan kesehatan. Saya kira ya. Terima kasih Mas.
Pemirsa, pasca gempuran unjuk rasa di sejumlah daerah di Indonesia, keadaan keamanan berangsur pulih. Sejumlah tindakan telah dilakukan pemerintah, termasuk memanggil pimpinan parpol yang berujung pada pencopotan sejumlah wakil rakyat di DPR. Setelah semua itu berlangsung, bagaimana aktivitas di gedung DPR hari ini? Kita akan menyapa rekan Henry Aprila bersama juru kamera Iriansyah yang saat ini memantau situasi di sana. Selamat pagi Henry, apakah ada aktivitas di gedung DPR pagi ini? Ya, kalau berbicara berkaitan dengan aktivitas Sabrina dan juga Nata, ini kami pantau sudah mulai kondusif dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Karena mengingat adanya aksi demonstrasi yang terjadi sejak tanggal 28 Agustus sampai dengan tanggal 31 Agustus 2025. Yang kemudian sejumlah aktivitas tepatnya di Jalan Gatot Subroto ini sempat tertahan ataupun tertunda. Bahkan adanya penutupan arus lalu lintas. Kalau untuk saat ini sejumlah aktivitas lalu lintas pun sudah mulai berjalan dengan lancar. Sedikitnya juru kamera kami, Iriansyah Wahyudin, akan menunjukkan bagaimana kondisi terkini arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto, di mana jalan raya ini non-tol yang juga dapat diakses oleh masyarakat untuk bisa melakukan aktivitas secara kondusif dan juga kembali normal. Bahkan ini jalur non-tol pun ini juga kembali berjalan dengan normal. Bahkan kalau untuk di sisi jalur tolnya juga sudah bisa berjalan dengan kondusif dan juga normal untuk bisa dilalui oleh para pengendara roda 4. Dan tidak hanya itu, tentunya informasi yang kami dapat pun juga ada beberapa kegiatan ataupun aktivitas di mana memang ada informasi surat edaran menyampaikan berkaitan dengan kegiatan bekerja yang dilakukan secara daring ataupun dilakukan di rumah, WFH maksud kami. Dan kemudian juga ada beberapa aktivitas pendidikan yang juga dilakukan secara daring. Sehingga ini yang juga menjadi antisipasi masyarakat ataupun antisipasi yang disampaikan oleh pihak pengamanan untuk mengantisipasi adanya aksi yang masih berlangsung begitu. Tidak hanya itu, tentunya informasi berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan ataupun dapat dilakukan di sekitaran gedung DPR RI ini terpantau ini sudah mulai aman dan juga kondusif, sehingga aktivitas masyarakat baik itu yang melintas di depan gedung DPR RI Senayan Jakarta ini sudah bisa berjalan dengan normal, dan juga beberapa aktivitas-aktivitas lainnya juga bisa berjalan dengan lancar begitu. Dan kami pun terus memantau bagaimana aktivitas yang terjadi di depan gedung DPR RI maupun nantinya juga di dalam gedung DPR RI, karena sampai sejauh ini pun kami belum menerima informasi resmi apakah ada aktivitas ataupun kegiatan yang digelar pada hari ini, karena mengingat ini adalah hari Senin yang juga merupakan hari bekerja, sehingga kami pun juga memantau informasi-informasi berkaitan dengan kegiatan yang ada di depan gedung DPR RI maupun di dalam gedung DPR RI. Nata dan juga Sabrina. Terima kasih Henry Aprila melaporkan langsung dari gedung DPR RI Senayan Jakarta. Selamat bertugas kembali dan kami tunggu informasi perkembangan selanjutnya.